Makanan ini sudah habis. Masih banyak tersisa. Jangan dimakan, tidak sia-sia. Baoqiang, Liu Baoqiang. Apakah Liu Baoqiang ada di sini? Apakah hidangannya sudah siap? Eo. Tuan kecil sudah kembali. Perut lapar lagi. Sekian kian menyanyi hidangnya. Berikan aku perasaan ritual ini. Aku masak. Hanya 6 yang penting dilakukan. Pertama, sajikan makanan, sajikan obat saat sempurna. Kamu ikuti yang lama. Ayo goreng obatnya cepat, oke? Sudah dikatakan, cepat lari. Liu Baoqiang, aku akan bekerja sama denganmu. Jangan bicara sepatah kata pun saat makanan datang. Teller labu kukus. Hidangan berikutnya. Cepat. Haha. Kami datang. Teller labu kukus. Tuan muda hangatkan perut dulu. Di mana telurnya? Mereka pasti salah. Tuan kecil, tunggu sebentar. Q osmanthus xiaozhu. Broccoli panggang. Kakong broad lily. Asparagus rebus. Oh, tidak. Shandong memotret Liu Baoqiang. Bar ini. Liu Baoqiang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Tidak ada gunanya kamu menghindariku. Laki-laki ingat, aku belum selesai denganmu. Aku. Penyu jantan sialan ini. Ika Pangkong. Aku akan balas dendam. Aku. IGA Panggang. Aku pasti membukanya dengan cara yang salah sebelumnya. Tolong datang sendiri kali ini. Tidak, ini kartu wanita. Kenapa dia ada di sini? Tuan muda. Senang sekali bertemu. Sepertinya bengkok. Oh, kamu tidak mengerti. Oh, tidak. Pria ini kaya akan makanan dan pakaian. Dan di rumah minoritas. Mungkin masih di bawah umur juga. Apa yang kamu lakukan? Oh, aku adalah master racun di sini. Makanan para tuan muda harus melewati aku. Aku akan mencobanya dulu sebelum disajikan. Hidangan-hidangan ini baik-baik saja. Aku pergi dulu. Ini dengan mulut mencoba racun secara pribadi. Ini pertama kalinya aku melihat. Siapa kamu? Di halaman. Dengarkan Tuan Muda ke-6. Lemah dan sakit, sulit mencapai hal besar. Tuan Qin Chuan tidak begitu hati-hati. Mencari jaring istana adalah urusan melihat orang memasak. Tentu saja,
Tuan muda keenam tidak terlalu peduli. Dengan cara ini, dia masih tidak memiliki rasa keberadaan. Tuan muda keenam. Tuan muda keenam. Lalu ceritakan padaku seperti apa Tuan muda keenam itu. Dia orang yang agak kabur. Kabur. Bicarakan tentang dia. Sangat rendah rasa keberadaannya. Sulit menemukanmu di antara sekelompok orang. Bahkan jika dia berdiri di depanmu. Mungkin dia tidak akan mengenalinya di istana jika sepertinya tidak ada yang baik darimu. Ya, deskripsimu cukup akurat. Di hari lain, aku melihat Liu Xiaosu memintanya untuk memanggang nasi dingin. Bahaya, itu tidak perlu. Aku hanya master penguji obat kecil. Maka tidak ada masalah di sini. Aku pergi dulu. Ada apa denganmu, kamu? Sakit perut karena alkohol. Jangan bergerak, aku tidak bergerak. Tidak sakit. Panggil dokter dan pergi. Bangun. Ah. Pergi. Kamu baik-baik saja. Aku bermain 123 Wu kamu Yoyo, ini bisa memalukan maut memalukan dia. Tidak hanya aku sakit perut sekarang. Aku akan pergi. Ayo pergi. Yang tidak aku ingat adalah halaman mana. Tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu apakah sakit perutnya sudah lebih baik. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Ternyata dia harus bilang dia dalam masalah. Mau aku antar dia kembali ke rumah sakit Tuan Muda? Kamu bilang sakit perutnya seperti itu. Kenapa orang lain kembali ke Xiaosu? Dia tidak mencoba melaporkanku, kan? Lalu apakah aku akan kehilangan kepalaku? Aku tidak akan. Jangan kamu takut. Kamu tidak mengenalnya. Dia juga tidak mengenalmu. Dan salju hari ini, begitu banyak wanita di istana. Bahkan jika itu pemeriksaan silang, mungkin tidak mungkin menemukan kita di sini. Sebentar lagi akan jawab. Tandu yang mungkin membawamu keluar dari istana akan datang sebelum gelap. Saat waktunya tiba, kamu akan memakainya. Langit tinggi dan Ranger. Mereka akan menangkapmu di mana? Jika ini pulang terburu-buru, adalah musim makan akar teratai. Aku tidak tahu apa yang bisa aku makan. Nona Lee. Tandu Nona Lu untuk menjemputmu sudah menunggu di depan pintu. Kenapa tandu ini merah? Merah, tentu saja. Kamu yang pertama mendapatkan dekret dari Tuan Sichuan untuk menikah. Berikan pernikahan. Oh, aku tahu begitu menghitungnya. Nyonya 6 warna, mantan tuanmu tidak terbatas. Nyonya Liu Zi. Sisi Tuan Muda 6. Untuk Tuan Muda 6. Ah, sayang, kamu cepat naik tandu, pelaksanaan datang mengacu. Hei, ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Oh, hari ini kamu pergi. Kamu beri aku untuk memberi bunga.
Aula leluhur Xinfu. Nyonya Samping. Nyonya Samping. Salam Nyonya Samping. Ibuku. Tidak, mari kita bicarakan. Ja? Aku ingin bertanya mengapa aku ditunjuk untuk 6 tuan muda. Apakah Adipati baru tidak menyukai anak ini? Little Man, ku dengar Tuan Liu sendiri yang memintamu. Pemilihan umum berakhir. Bagaimana para wanita di Hechuan mendominasi pemilihan? Gu Yi punya bawang putih. Tapi masih ada satu tersisa. Kalian berdua bersedia meredakan kekhawatiranmu. Oh ya, anak masih kecil. Jangan khawatir tentang menikah. Nah, kakak Jiu masih muda, aku besar. Aku bisa menikahi beberapa. Ayah bagus. Bagaimana kalau memberimu Ji Chuan Wei Li? Ihun, itu bukan dia. Kalau begitu lupakan. Itu tidak pantas. Itu. Leluhur juga tahu, Jichuan wanita itu diberikan kepada siapapun akan hilang. Kalau tidak, berikan. 6 tuan muda tiba. Lihat utama. Jichuan, ini satu-satunya wanita yang mencalonkan diri. Jika kamu kalah dalam pemilihan, kamu akan gagal menyembuhkan usia anakmu. Mahkota yang lemah telah mencapai usia untuk menikah. Bisakah Ji Chuan Li dijodohkan dengan anaknya? Keduanya begitu. Mari berikan Li Wei kepada Zheng He. Tapi kamu tenang. Dia hanya akan menjadi ujianmu. Di masa depan, aku akan memilih pernikahan yang baik untukmu. Tuan kecil. Oh, waktunya sup bangun lagi. Eo. Tut. Mengapa kamu menuangkan sup aprikot sebelumnya lagi? Ini untuk menghangatkan perut. Minuman ini sudah diminum selama bertahun-tahun. Sama sekali tidak berguna. Kamu bersikeras. Minum ini lebih baik daripada tidak minum. Cepat. Tuan muda pegang tetap patuh. Benar-benar membuat orang merasa sedih. Kamu sangat sakit. Tetap dukung kuat untuk menikah. Aku pergi atau tidak? Pernikahan ini semuanya milikku. Daripada menjadi keinginan mereka sendiri. Tuhan tidak pernah peduli padamu. Orang kecil merasa buruk ketika memikirkan hal-hal ini. Jika pemilik bisnis lupa memberimu wanita baik, itu akan menjadi kerugian besar. Apa menurutmu tes ini bisa membantumu? Ayah. Selain itu, aku tidak pernah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan grup 7. Bukan Kui adalah tuan kecil. Punya hati seperti itu. Dan bagaimana denganmu? Bermain penyakit serius. Jangan lupa cita, berbagi kekhawatiran, dan menyelesaikan kesulitan untuk Tuhan. Kamu penuh dengan simpati ini. Kamu pergi ke dokter. Kalau tidak, itu akan menjadi pemeriksaan pengeluaran sebelum kematian. Aku akan segera pergi, segera. Nyonya Side, meskipun kabarnya 6 tuan besar tidak berhasil, tapi orang kecil sudah menanyakannya. Keluarga ini tidak terlalu memukul dan memarahi pelayan. Ini tempat yang bagus untuk pergi. Nyonya Side, jangan khawatir. Bibi Lu menakutkan. Bahkan jika itu adalah tempat yang bagus untuk pergi. Oh, aku tahu kamu sangat terinformasi. Tapi kamu harus sedikit bicara. Dr. Sang, aduh. Silakan sini. Tidak sedikit pun. Kalian cepat. Kalian jangan ikut. Hei, apakah air ini cukup panas? Air gegu. Oh, Xiu Chua, Bu Xiao. Xiu Chua, hei. Bagaimana Liu? Apa kata dokter? Dokter bilang lebih buruk dari yang diharapkan. Kamu bilang hidup Liu Xiaoshu terlalu pahit. Sakit dan lemah sejak kecil. Sekarang semakin buruk. Aku tahu kamu bilang hanya tersisa setengah bulan lagi. Kamu bilang Jia berlari ya? Apa? Tapi aku hanya punya setengah bulan lagi. Pergi dan temui kamu. Maju cepat. Cepat dengan tangan dan kakimu. Apakah kamu tahu bahwa 6 tuan muda sedang sekarat? Hanya tersisa setengah bulan lagi. Sisi masing-masing mengoceh. Ya, jika seseorang mendengar kata-kata seperti ini,
mereka akan dipenggal. Di istana, kondisi fisik Chu Sheng dan Tuan Muda sama sekali tidak boleh dibahas. Guru Ah, meskipun semua orang tahu bahwa 6 Tuan Muda memiliki kehangatan, tapi kecuali mereka yang melayani, tidak ada yang boleh bicara sembarangan. Nyonya Joseph, tolong jangan katakan kata-kata berbahaya ini lagi. Jah, Aku mengerti. Tidak heran tidak ada orang lain. Aku telah ditunjuk oleh 6 tuan besar untuk memilihku. Ternyata untuk mencuci dan memasak. Aduh, aku baik, aku tahu. Hal ini tidak boleh keluar. Kalian pergi. Oh, bagaimana bisa kali ini begitu serius? Ah. Eo. Aku datang. Terima kasih, dokter. Hei, sini, silakan. Hei, biar aku lihat. Hanya tersisa sekali lagi dalam ujian buku ini. Kamu tidak ikut. Ujian buku ini dinilai oleh ayahku sendiri. Aku tidak bisa absen. Jangan khawatir, aku tidak bisa mati. Kamu lihat betapa sakitnya kamu. Pernikahanmu diperintahkan untuk sederhana. Biarkan orang kepercayaan pergi ke awal luhur. Kamu bilang kamu masih suka ini. Apakah kamar pengantin mengerikan? Aku akan istirahat. Tidur nyenyak. Tidur. Kamu bisa oke. Aku menemanimu. Aku temani, aku tidak masalah. Aku menemanimu. Ditambah hari pemakaman penuh. Aku akan kembali ke kampung halaman dalam 1 bulan. His. Ayah Wu Fu akan mati. Cinta yang menguasai segalanya tak bisa kembali dengan cepat. Ingat, siapkan sendok labu untuk anggur, sayur, dan api. Daging sapi sangat diperlukan. Sayang kau mati muda. Tuhan memberkati, semoga 6 tuan muda hidup panjang dan sehat di alam baka. Sisa hari ini, aku akan merawatnya dengan baik. Menemaninya di perjalanan terakhir hidupnya. Seperti apa rupa 6 tuan muda ini? Belum melihatnya. Bagaimana stok obatnya? Membongkar Li Wei yang pernah melihat Liu Xiaozu. Bagaimana? Kok banyak sekali darahnya? Tidak mati. Tuan Muda 6, Tuan Muda 6. Tuan Muda 6, jangan berteriak. Ternyata dia adalah Liu Xiaozu. Sudah selesai. Bukan pertama kalinya aku melihatmu. Sejak rumah sakit ini mencoba racun, maka kau bisa mencicipi semangkuk sup jamur liar ini untukku. Apa? Aku tahu salah. Memohon ampunan Tuan Muda. Ayo, Nyonya Said, aku tidak akan menakutimu. Bangun. Kau dan aku mengalami kecelakaan dan tidak tahu bagaimana keadaan keluarga segera. Oh, 3 generasi bertani di rumah.
hanya di mulut ayah. Tapi jabatannya terlalu kecil untuk sampai ke istana Yoshikawa. Katakan sesuatu yang tidak kuketahui. Tidak tahu di mana. Kakakku pandai memasak. Juga mencintai ibuku. Aku juga punya adik bernama Li Chen. Dia selalu bertengkar denganku. Dia bisa membaca. Aturan sopan santun, 4 buku 6 seni. Pekerjaan wanita merajut tidak terlalu mahir. Hanya keluarga punya banyak pengalaman dalam rasa obat. Aku bisa membaca menu. Suka makan. Tapi kakakku tidak belajar apa-apa setiap hari. Biasanya aku yang mengurusnya. Ada apa? Aku tidak suka. Super Shoe. Aku melakukan kesalahan. Ibuku selalu menghukumku dengan menyalin buku. Aku tidak bisa menulis dengan baik. Mencuri makanan di dapur ini bukan pesanan tunggal. Masih ingin menghukum. Aku akan menghukummu karena menyalin apapun yang kamu kirim. Menu pesanan rumah sakit kami minus 100 kali. Aku tahu. Sayangnya, sama seperti ketika kakekku meninggal. Mereka semua muntah darah dan menyembunyikannya. Kami takut melihat kekhawatiran. Sayangnya, juga termasuk orang miskin. Jangan lihat aku seperti itu. Yoshihasu, kamu tenang saja. Sisa hari ini, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana performa istana dalam hari ini? Maaf, Potongan gaji. Itu saja. Tak kusangka kamu performa bagus. Ayo makan. Makan bersama Tuan Muda di meja yang sama. Kamu harus menunggu Tuan Muda mengambil sumpit terlebih dahulu. Tuan Muda hanya bisa menemani tanpa menyentuh sumpit. Menjerti? Belakangan ini, Tuan Muda tidak enak badan dan memberitahu Liu Baoquan, bintang-bintang jiwa yuda ini. Jangan pergi belakangan ini. Hidangan di meja harus menunggu Tuan Muda yang menambahkannya. Tunggu sampai kamu bisa mengambil sumpit. Setiap hidangan hanya boleh ditambahkan 3 kali selama makan.
Sudah, aku kenyang. Santai saja. Makan dengan baik. Obat ini tidak enak diminum saat dingin. Obat ini tidak enak diminum saat panas, kan? Tidak tersisa banyak hari lagi. Masih bekerja keras. Justru karena tidak tersisa banyak hari lagi. Hanya untuk belajar dengan giat. Bukan kamu yang salah. Tenang saja, setelah kamu pergi, aku akan membawakanmu beberapa buku dari waktu ke waktu. Kamu tidak perlu membawa buku itu untukku. Semua sudah selesai. Turun dan bawa turun. Muda, berpengetahuan luas dan kuat. Mengagumkan. Aku sudah menyalin semua resep yang kamu minta untuk disalin 100 kali. Menu di rumahmu sangat beragam. Tapi kamu tidak bisa makan jika tubuhmu tidak sehat. Tapi jangan putus asa. Bahkan jika sisa harimu tidak banyak. Makanlah setiap hidangan juga. Baik setiap jam. Kita bukan pasangan yang banyak sekarang. Tinggal di rumahmu. Maafkan aku. Bagaimana dengan ini? Kamu ceritakan keinginanmu. Aku bantu kamu mencapainya. Kamu tidak bisa mewujudkan keinginanku. Ulang, aku mau membaca. Aku bilang coba satu. Aku ingin kamu pergi. Aku akan meminta orang lain saja. Kematian ayah Hufu semakin dekat. Tidak ada kecepatan untuk kembali ke rumahmu. Jangan tambahkan sop Raja Ponica dengan tepung teratai. Sebentar menunggu aku kembali ke makanan yang sama. Nona, bisakah kamu mengirimkan surat untukku? Jai, Nyon Jasue. Saat ini, Tuan Muda terlalu sakit untuk datang ke kamarmu. Tapi kamu harus memanfaatkan waktu ini. Cepat pikirkan cara untuk membangun perasaan dengan Tuan Muda. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia benar-benar ingin melupakanmu? Jangan bicara seperti itu. Jika dia masih memikirkan aku di sana. Yah, aku takut akan segalanya. Sekarang yang bisa kulakukan hanya memenuhi beberapa keinginan kecilnya. Tuan Kecil, belakangan ini, sisi Nyonya agak aneh. Dia selalu bertanya-tanya tentang preferensimu. Kamu bilang dia bosan dengan 9 Tuan Muda. Juga mencari Tuan Muda ke-11. Jika ada tujuan lain, kita harus lebih berhati-hati. Wanita yang dipilih oleh Alter Sichuan adalah miliknya. Apa tujuan yang bisa dimiliki? Tapi ibuku benar-benar tidak ingin saya bergaul dengan orang-orang di rumah sakit kami. Aku mengingatkannya tentang itu. Tapi Tuan Muda ke-11 dan kamu adalah saudara seibu. Mungkin Nyonya Ho ingin kamu menciumnya. Aha. Sebenarnya, Nyonya Said adalah wanita desa dari Jichuan. Sungguh tidak mudah baginya sendirian di istana. Si kecil ini pikir bunga-bunga yang dia susun khusus untukmu. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Apa kamu yakin ini untuk membujukku? Nyonya Samping benar-benar aneh. Tuan Muda sudah kembali. Nyonya Samping. Tuan Kecil juga bisa menyukai bunga-bunga ini. Karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang disukai Tuan Muda.
Aku hanya mengirimkan beberapa yang tradisional. Namun, bunga krisan yang mandiri di pagar yang renggang juga tak ada habisnya. Cocok sekali dengan temperamenmu yang tinggi rendah. Itu masuk akal. Li Wei, apakah aku menyinggungmu di suatu tempat? Atau kamu pikir menikahi rumahku adalah merendahkanmu? Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Tapi kamu sepertinya tidak terlalu bahagia. Bagaimana dengan yang ini? Kamu suka ini? Tuan muda, Chu Ning, Chu. Penampilan tuan kecil harus terukir di hati semua orang. Oh, lukisan ini sangat mirip. Nyonya Se, bisakah kamu memberiku sepesan? Tidak masalah. Ya, hei, aku. Oh, tidak apa-apa tidak mengatakan itu. Itu benar. Tunggu Nyonya Samping mengirimkanku. Bisakah aku menggantungnya di kamarku? Kamu lihat di mana dia menggantungnya. Begitu kamu melihat lukisan ini, kamu bisa mengingat suara dan senyum tuan muda. Apa arti kata suara, penampilan, dan senyum? Aku sepertinya juga tidak terlalu menyukainya. Tidak masalah, aku punya hadiah lain. Aku menerima hatimu. Tapi daripada tidak. Dari langit di tingkat. Hei, sudah lama aku tidak melihat Tuan begitu bahagia. Aku tidak tahu sampai bertanya pada si kecil. Tuan muda pernah memiliki anjing sebelumnya. Masih ada 11 Tuan muda tidak tahu. Tuan Yancang alergi terhadap bulu anjing. Dia memerintahkan anjing itu untuk dikirim pergi. Tuan muda berlutut di depan kuil selama sehari. Bahkan wajah Tuan pun tidak. Pikiran itu. Tuan kecil, beri dia nama. Jangan khawatir, dia tidak akan diculik. Aku cukup kuat. Bisa melindunginya. Baiklah, dengarkan saja apa yang dikatakan Su Shen. Namanya apa? Kalau begitu panggil saja. Baifu. Li Baifu. Nama yang bagus sekali. Dan kenapa kamu ingin memakai nama belakangku? Anak-anak yang kamu bawa pulang. Aku tidak akan berdebat denganmu. Li Baifu, Li Baifu. Tuan muda apakah ITU Crimson Cunning atau Lily? Semuanya menyerahkan cinta yang stabil dan abadi. Aku juga berharap kamu bisa memahami hati nyonya muda kita. Dia pergi ke rumah interior. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan Baifu. Untuk membuatmu bahagia. Meskipun dia tidak mengatakannya. Tapi di hatiku aku sangat menyukaimu. Shangguan Jing, ini jelas bukan orang. Nyonya kapal sudah memanggilku beberapa kali. Menyuruhku bersikap baik padanya. Tapi begitu aku sampai di sana, dia mematahkan lenganku. Aku mendekatinya lagi. Aku yakin aku sudah kehilangan anak-anakku. Aduh. Kat, kamu ini ngomong apa sih? Lihat penyusupan aneh ini. Seperti mengusirku. Kamu kenapa sih? Li Wei ini sangat memperhatikanku belakangan ini. Ini lagi-lagi menyuruhku minum obat. Mengirimiku sesuatu lagi. Apa maksudnya dia? Kamu bilang kamu siapa? Kamu kalau mau pamer istri baik padamu. Naomi Manning, kamu tidak perlu pamer di depanku. Oh, apa aku tidak cukup sengsara? Aku pergi. Dia menyukaiku.
Adik rumah yang baik. Dengarkan Pangeran Gyo. Nyonya muda kedua tidak terlalu baik padamu. Dulu selalu menyuruhku untuk berlutut. Di rumah, bibiku sering menyuruhku berlutut. Tidak apa-apa. Dan Yin Song adalah tuanku. Tuan akan selalu baik padaku. Nah, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku selalu ingin lebih baik padanya. Saat waktunya tiba, kita bisa mengantar orang dengan bermartabat. Mengapa harus mengantar begitu awal? Ya, tidak apa-apa. Kamu akan tahu setelah 10 hari. Lalu aku bisa pulang. Bisakah kamu pulang? Ya, aku bisa. Aku tidak tahu apakah kakak dan ibuku sudah menerima suratku. Tuan muda ke-6 mengizinkanmu mengirim surat ke rumah. Peraturan kota baru. Nyonya Sai tidak diizinkan mengirim surat dari rumah. Aku bahkan tidak tahu tentang peraturannya. Aduh, tapi Tuan Lu benar-benar orang baik. Tuan muda, lihatlah. Ini surat dari Nyonya Said. Bukankah kamu sudah memberitahunya surat-surat ini tidak akan keluar? Masih dikirim. Ah, isinya ini. Tidak tertahankan. Bisa dibilang keterlaluan. Aku bacakan untukmu. Eo. Orang tua. Tidak ada suami yang akan mati. Cinta yang meluap-luap. Aku bisa cepat kembali. Ayo, ini surat lagi. Ayah dan ibu, kematian suamiku sudah dekat. Aku bisa cepat kembali. Ini apa sih? Ini semua sih. Dan entah bagaimana, dia pikir hari ujian buku adalah hari kematianmu. Dia hanya menghitung jari dan menunggumu mati. Dia baik, saat janda dengan dana perpanjangan kembali ke Jichuan bebas dan tanpa beban. Hidu Xiaozhu. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukanmu dengan baik sepanjang hari. Setelah kamu pergi, aku akan membawakanmu beberapa buku dari waktu ke waktu. Begitu kamu melihat lukisan ini, kamu bisa mengingat suara, penampilan, dan senyum dari makhluk rendahan itu. Kita akan menangkapnya sekarang. Cukup di sini. Ayo buku Licia. Lepias Karmo. Baiklah, biarkan dia bermain-main. Kita akan menunggu sampai ujian buku selesai. Nah, dia pergi, kamu turun. Aha. Apa-apaan ini? Ini semua membuatku kesal. Ya, ayo pergi. In Antak Pengganan Yang Lembut. Pria kuat dan berharga. Lembut untuk kecantikan. Wanita adalah wanita yang menyenangkan dirinya sendiri. Siapapun yang menjadi istri atau selir. 3 kali makan sehari. Pekerja wanita dipotong 50 uang default untuk melanjutkan kerja. Pemberontakan busuk dan tidak bisa menyenangkan suami. Potong 500.000 uang bulanan. Rasa musik benar-benar tak tertahankan. Potong 500.000 uang bulanan. Hidangan sudah siap semua, bukan? Perhatikan pantangan. Terlalu enak untuk dimakan. Nyonya Samping. Hari ini adalah hari sang tuan. Hampir waktunya. Pergi dan bersiaplah. Benar bahwa terakhir kali aku mengantar obat hari ini adalah yang terakhir. Nyonya Samping. Kenapa kamu masih diam? Lanjutkan. Aneh. Aku akan menunggu tuan kecil pulang nanti. Tidak peduli seberapa baik ujiannya. Buat beberapa hidangan enak. Beri dia perayaan yang baik. Harus.
Betapa baiknya Shangshu mengerjakan ujian. Benar-benar jenius belajar. Ah, cucu, apa yang kamu lakukan? Apa? Oh, lepaskan. Lepaskan. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Lepaskan cepat. Hari ini adalah hari besar sang tuan muda. Sangat menyenangkan. Omong kosong. Cepat pakai baju ini untukmu. Terlalu mencolok. Lepaskan tuan kecil segera. Omong kosong. Kenapa kamu di sana? Aku benar-benar minta maaf. Sakit perutku tidak cukup untuk membunuhku. Kamu bilang apa yang kamu katakan? Tinggal setengah bulan lagi. Ini tentang buku. Ujian tinggal setengah bulan lagi. Kamu sudah selesai ujian. Bagaimana hasil ujiannya? Aku adalah ketua. Selamat untuk Tuan Muda yang bijaksana, Shen Wu. Baiklah, kalian semua keluar. Aku akan bicara dengan Nyonya Said sendirian. Dan kamu, oh. Sudah selesai. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah aku terlihat lemah? Apa? Karena aku terlihat lemah. Kamu pikir aku akan segera mati? Katakan yang sebenarnya. Orang-orang di sekitarku tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku ingin mendengar yang sebenarnya. Baiklah, mari kita bicarakan. Kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi katakan saja. Tuan kecil memang memiliki beberapa. Sedikit lemah. Ditambah aku dengar orang bilang, kamu tubuh lemah dan sakit-sakitan. Jadi, oleh karena itu, sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Ayah tidak sayang, ibu tidak cinta. Adalah yang paling lemah di antara tuan-tuan muda. lalu, Tidak, lalu. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? tenang saja. Orang tuaku akan mati. Cinta yang menghabiskan segalanya. Fitur wajah bisa kembali dengan cepat. Jangan lupa siapkan anggur, sayuran, atau daging sapi. Tuan kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa padamu tadi malam, kan? Aku mengatakan banyak hal. Kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Juga biarkan aku memastikan apa yang ingin dunia luar lihat. Mereka benar-benar percaya. Tuan kecil. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti ini? Bagaimana mungkin aku tidak memberitahumu kebenaran? Bersumpah demi Tuhan. Sejak kamu menyelamatkan si kecil dari tenda raja, si kecil itu memiliki hati yang tulus padamu. Langit dan bumi bisa belajar. Lalu kamu bilang, aku di mata orang luar. Jika tidak lebih baik dari Tuan kecil yang bijak dan Shengwu, bagaimana bisa lemah? Tuan kecil sekuat dewa di hatiku. Maha kuasa. Kekagumanku pada Tuan muda. Kamu biarkan Liu Baokuan belajar beberapa kata warisan. Daging sapi apa itu? Tuan Lu Xiaozhu yang aku datang. Dosaku tidak bisa dimaafkan. Kejahatan tidak bisa dimaafkan. Nyonya Chang sudah kembali. Hebat.
Penyakit perut Tuan Muda sudah sembuh. Nayonya Chuan Memertaken. Aku akan menyiapkan lilin pernikahan untukmu dan Tuan Muda malam ini. Apa yang kamu katakan? Eo. Siapa yang pindah kamar? Malam ini, Nyonya Said akan berkumpul dengan Tuan Muda. Nenek tua mengajarkanmu beberapa aturan. Setelah Nyonya Said mandi dan berganti malam ini, Tuan kecil akan datang ke kamarmu. Nyonya Said, persis seperti yang dikatakan kakak. Kamu ingat semuanya. Nyonya Said, jangan ceroboh. Sebaiknya malam ini ada 6 tuan muda dengan mata biru. Lalu kalian berdua bisa. Kalian orang Sijuan keterlaluan, bukan? Aku sekarat. Juga memberi orang untuk mengumpulkan kamar. Potong, aduh. Jangan, Nyonya Desa. Nyonya Said, Nyonya Chuan telah memerintahkan kamar sungaimu dan tuan muda diganti. Artinya tuan muda tidak memikirkan kesalahanmu padanya. Kalau tidak, sudah dilaporkan untuk dihukum. Kamu tidak akan mati. Benar? Tidak akan mati. Aha. Tapi aku masih ingin pergi ke ruangan bundar dengan orang-orang. Nyonya Putih. Jangan khawatir. Menurutku Liu Xiaozu cukup baik. Aku tidak ingin tahu ini. Aha. Kalau begitu, pikirkanlah, di masa depan kamu hanya akan menjadi selir. Tapi wanita dan ibu-ibu Sichuan bergantung pada anak-anak mereka. Jika kamu bisa segera hamil, maka kamu pasti akan punya tempat. Jadi kamu harus bekerja keras. Jika kamu tidak bisa segera hamil, ada kemungkinan besar kamu akan diusir. Apa yang kamu katakan? Dahulu kala, Tuan Si Xiaozu pernah memiliki seorang selir. Karena tidak memiliki anak. Kemudian dia diusir pulang dengan surat izin. Kami khawatir kamu juga akan diusir pulang. Aha. Itu terlalu buruk, bukan? Ah, bagus. Kakak Liu, meskipun sebelumnya sudah memberi salam, tapi alam ini sangat mengganggu. Kali ini tidak sedikit loh. Haha lagi, atau kamu beruntung. Menikah dengan orang yang baik, lembut, dan perhatian. Aku tidak akan pernah memberimu adu kekuatan. Acara besar. Kakak Wu, jangan menyebarkan keluarga burukmu ya. Ringo punya hadiah pernikahan untukmu. Oh, tidak. Aku baru mengambilnya. Tidak, Pak. Kalian tahu nggak? Lihat, sudah larut. Kita kirim sampai di sini saja. Silakan pulang, silakan pulang. Ambil, belajarlah dengan giat. Ah, sudah berhasil. Ayo pergi. Jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Aduh, aku akan menangkapnya. Kenapa kamu makan begitu banyak pedas? Apa aku tidak sengaja makan sedikit lebih banyak? Kamu makan sedikit saja. Aduh, hari ini tidak terlalu nyaman. Tidak nyaman. Tuan kecil benar-benar melawan hukum. Tuan kecil, aku tidak sengaja melukai wajahku. Tidak bisa melihatmu lagi. Maafkan aku. Ayo pulang dulu. Ini rusak. Minggir. Aku tiba-tiba ingin makan kambing pedas. Salah satu dari mereka tidak tahan dan pergi ke dapur untuk mengambil sedikit. Mami bilang yang mabuk tidak boleh melihat tuan muda. Itu tidak sopan. Jadi lebih baik kamu pulang malam ini. Aku tiba-tiba sakit perut. Kalau Nyonya Chuan bertanya, bilang saja. Bilang saja. Ya, Ham. Kurang. Terutama sangat tertarik. Kamu bisa cari orang lain. Kamu sangat bijak. Aku yakin akan menemukan yang bersedia dan nyaman. Aku tidak nyaman untuk marah. Karena kamu marah, jangan makan kambing. Jelaskan Liu Baoan. Jangan biarkan Nyonya Samping menggambar di dapur tertentu. Akhirnya,
Aku tidak perlu perlindungan garam. Hei, Nyonya Samping, kamu ingin mencuri makanan dari dapur lagi? Aku marah. Ingin minum air dingin. Nyonya Samping, kamu makan kambing panggang pedas kemarin dan marah. Menurut aturan, yang dalam air tidak boleh menghadap tuan, jadi kamu tidak bisa melayani tempat tidurmu. Kalau hari ini makan yang salah lagi, situasinya tidak bisa lengkap. Manusia kecil Li Shu seharusnya tidak seburuk ini. Tidak, aku benar-benar ingin makan. Aduh, Hidup tuan muda tidak boleh dilanggar. Nyonya Samping, silakan kembali. lima tuan muda benar-benar bukan orang. 34、35、36、37、 GPS, sekitar 38. 39.40。 Baiklah, hati-hati. Hati-hati. Ah, kamu harus pergi langsung ke kota Voldi. Bagus. 1 tuan, aku pikir itu anak sakit. Aku tidak menyangka itu pria galak. Tidak, aku harus kembali ke rumah dan menutup pintu. Oh, Adorn of Hasmo. Nona Su, aduh. Ini kamar Nyonya Samping kita. Kamu tidak bisa pindah. Sesuatu yang sudah diuji orang. Apa salahnya aku pindah? Aku akan pindah. Aku akan pindah. Aku akan pindah. Aku benar-benar ingin pindah. Kamu Churuan. Gadis lagu. Jangan kirim gadis itu. Ya. Kamu adalah Li Wei. Semangat ini ada di buku pidato. Apakah dia akan mencabik-cabikku? Tidak, aku Jade Crown. Jade Exhibition, Jade Screen, Jade Crown. Kita semua adalah klien Li Wei. Jika tidak ada apa-apa, aku akan pergi dulu. Oh, dia menggertakmu. Bagaimana bisa kamu pergi begitu saja? Nyonya Samping. Nyonya kecil. Halo, hei. Ini kamar favoritku. Buang saja barang itu seperti ini. Ini. Buang untukku. Kamu jangan menarikku, ah. Oh, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Maaf, kamu. Kenapa kamu begitu besar di dalam? Aku makan sedikit terlalu banyak. Kirim aku. Apa itu? Ah, Li Bei. Dia mendesak saudaraku Zheng. Ya, benar-benar saudara. Saudara Zheng, kamu harus membuat keputusan untukku. Hei, Li Bei. Dia mendorongku dengan sengaja. Kamu lihat juga merusak bunga persikku. Tidak pantas kamu memanggilku seperti itu. Atau panggil aku saudara. Kamu lihat tanganku patah. Nama wanita ini adalah Song Wu. Adalah anak yatim seorang jenderal. Anak angkat yang lahir dari ibu kandung dan istri dari 6 tuan muda. Awalnya, dia tinggal bersama Nyonya Ho. Tapi dia dan 11 tuan tidak cocok. Jadi ingat saja di sini. Kenapa belum pernah dengar sebelumnya? Aku pergi bermain beberapa waktu lalu. Baru saja kembali untuk bermain. Sebenarnya, aku bisa melakukannya sendiri. Kakaknya aku ahahaha. Kenapa tiba-tiba kamu tidak bisa bicara dengan baik? Aku selalu seperti ini. Kakak sejati. Kamu tidak tahu keinginan. Aku tiba-tiba menikahi selir yang jelek ini. Dan aku tinggal di kamar favoritku. Apakah kamu tidak menyakitiku? Nah, Song Wu adalah anak angkat dari ibu kandung dan istriku. Secara nominal, ini dianggap sebagai adikku. Adik kita, dia memang agak manja. Kamu potong 2 mangkok lagi. Kakak sejati. Jangan kamu buat keputusan untukku. Ini Li Wei. Dia sengaja mendorongku. Jika kamu tidak datang ke kamar kami dan membuat masalah, kenapa dia mendorongku? Kamar kami. Tapi ini adalah kamar favoritku. Kamu berjanji padaku sebelumnya untuk membuatkan aku sebuah ruang belajar. Siapa? Siapa yang setuju? Aku hanya menyukai semuanya. Petugas. Sepertinya aku telah salah menuduhmu di sini. Kenapa kita tidak mengirimmu ke ibuku? Biarkan kamu menjadi koki. Tunggu. Hei. Karena ini adalah keluarga. Kenapa repot-repot dengan sebuah kamar? Karena adikku menyukainya. Kalau begitu, tinggallah bersamaku malam ini. Kenapa Nyonya Shao begitu antusias terhadap Nona Song?
Mungkinkah ada tangan hitam? Dia hanya takut aku akan masuk ke kamarnya. Bagaimana dia suka? Dua pelayanmu ini bernama Yuping Yuzhan. Ada masalah. Setelah itu, dua pelayanku disebut Fine Calendula. Jinping. Ja? Ada apa, Tuan? Mulai sekarang, namamu akan menjadi Jinping. Yang satunya disebut Calendula. Kamu bilang padanya, oh. Sudah turun. Kamu juga turun. Atau tidur. Aku tidak tidur denganmu, kamu tidur di lantai. Garis. Selama kamu tinggal di sini dan tidur. Tempat tidur ini milikmu. Tapi selimut ini yang aku pakai sampai sekarang. Kenapa aku tidak carikan kamu selimut sutra? Hei, tidak. Kamu melepaskan dengan mudah. Pasti tidak nyaman dan baik. Aku mengerti, kamu pasti ingin tidur di lantai. Bagus, beritahu kakak Jane bahwa aku mengganggumu. Aku tidak ingin memberitahu kakak Jane. Tuan kecil, SMA aku tidak ingin memeluk padanya. Kamu tidak malu memanggilnya kakak sungguhan. Apa itu yang kamu ajarkan? Orang seperti kamu, aku sudah banyak lihat di istana. Aku bisa melihat jelas niatmu. Tidak ada cara untuk mendapatkan sesuatu dariku. Tidur bersama. Meong. Aku sangat lapar. Yupes. Aku sangat lapar. Aku makan jendela hari ini. Yah, tidak ada yang terjadi sepanjang hari. Tidak, jujur saja. Aduh, aha. Wah, baunya enak. Aku tidak baik-baik saja. Tidak bisa tidur semalaman. Ini akan meledak. Lebih baik, kamu menyerah padaku. Kamu menyerah padaku. Kamu menyerah padaku. Gemuk, oh. Kemarin malam aku salah. Periode ini terlalu bening dan hambar. Aku sangat lapar. Oh, UPS. Ayo, kamu tidak tidur nyenyak tadi malam. Sekarang makan lebih banyak. Makan cukup untuk menebus tidur, tidur lebih nyenyak. Aku akan memberimu kamarku nanti. Aku pergi ke kamarmu. Kamu tidak bermimpi. Aku tidak akan pernah tidur denganmu lagi. Oh, tolong. Asal kamu tinggal di kamarku dan tidur denganku. Aku janji apapun yang kamu minta. Aku rasa kamu orang yang aneh. Kenapa kamu mau aku tidur denganmu? Apa aku memohon padamu? Aha, memohon padaku untuk itu. Lalu kamu memberikanku saat perempuan. Aha, aku tidak tidur nyenyak, bahuku sakit. Pijat yang baik. Bagus. Kamu bilang kamu belum makan. Ayo. Kamu mau membenciku sampai mati. Aku lahir kuat. Maafkan aku. Lupakan saja. Botol emas. Ini adalah jepit rambut. Pakailah. Kenapa? Aku bilang pakai padaku.
Ah. Liwen, apakah kamu tulus? Yes, kamu hanya asli kamu. Tes apa? Kamu adalah pesatur. Kamu bodoh mati kamu. Aku akan membantumu menyesuaikan.